Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi kelompok dan organisasi. Pendekatan komunikasi kelompok dan organisasi ada 5. Yang pertama, keterampilan komunikasi kelompok kecil adalah keterampilan kepemimpinan secara umum. Yang kedua, kelompok kecil dan organisasi memiliki kesamaan, yaitu membuat peraturan untuk anggotanya dan konsekuensi jika melanggar. Yang ketiga, pendekatan kepada kelompok kecil harus dilakukan secara fleksibel karena kelompok kecil lebih efektif dalam pemecahan masalah daripada mereka bekerja masing-masing. Yang keempat, kelompok kecil akan berfungsi dengan baik jika anggota di dalamnya sadar bahwa mereka membawa preferensi masing-masing untuk kebaikan kelompok. Yang kelima, semua organisasi tergantung pada komunikasinya. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka kelompok itu akan berjalan dengan baik. Kelompok kecil adalah sekumpulan relatif perorangan kecil yang memiliki tujuan yang sama dan juga memiliki derajat organisasi tertentu di antara mereka. Pertama, biasanya anggota kelompok kecil terdiri dari 5-12 orang yang anggotanya berfungsi menjadi sumber atau sebagai penerima yang relatif mudah. Kedua, anggota kelompok kecil dihubungkan dengan beberapa cara. Ketiga, di antara semua anggota harus ada beberapa yang memiliki tujuan yang sama, tetapi nggak harus semua memiliki tujuan yang sama. Setidaknya, dari beberapa anggota tersebut yang memiliki tujuan yang sama menjadi alasan untuk adanya interaksi satu sama yang lain. Beberapa norma kelompok kecil. Norma ini berlaku bukan hanya untuk perorangan, tetapi untuk keseluruhan anggota. Biasanya norma ini akan berbeda dari kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Menurut Napier dan Graham-Seinfeld 1987, para anggota akan menerima norma tersebut apabila yang pertama, anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu, artinya keanggotaan yang terus berlanjut. Yang kedua, pentingnya keanggotaan kelompok itu semakin tinggi. Dan ada juga pelanggaran norma hukum dengan reaksi yang negatif atau dikucilkan dari kelompok. Kelompok pemecah masalah. Kelompok pemecah masalah adalah sekumpulan individu yang bertemu untuk memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai suatu keputusan mengenai beberapa masalah tertentu. Anggota kelompok pemecah masalah biasanya harus memiliki kesetiaan untuk mematuhi beberapa prosedural yang berlaku. Pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah meminjam formula dari seorang filsuf yang diidentifikasi ke dalam 6 tahap. Yang pertama, ada definisi dan analisis pemecahan masalah. Definisi dan analisis pemecahan masalah biasanya diidentifikasi sebagai pertanyaan yang terbuka atau biasanya menggunakan pertanyaan ya atau tidak. Untuk mengurai suatu masalah, pertanyaan yang cocok umumnya ada 3, yaitu waktu, kapan masalah tersebut terjadi. Yang kedua ada sebab, apakah sebab utama dari masalah tersebut. Dan yang ketiga ada akibat, apa akibat yang timbul dari masalah tersebut. Kedua, menyusun kriteria untuk mengevaluasi pemecahan. Pada tahap ini kita akan mengidentifikasi standar atau kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi beberapa pemecahan atau memilih salah satu pemecahan di antara yang lainnya. Ketiga, identifikasi pemecahan yang mungkin. Pada tahap ini, kembangkan cara solusi sebanyak mungkin. Pusatkan pada kuantitas daripada kualitas. Keempat, evaluasi pemecahan. Setelah semua pemecahan diajukan, para anggota kembali dan mengevaluasi semua pemecahan yang telah diajukan tadi
dengan kriteria-kriteria yang sudah disusun untuk mengevaluasi alternatif pemecahan masalah tersebut. Kelima, memilih pemecahan terbaik. Pada tahap ini, pemecahan yang terbaik akan dipilih dan dilaksanakan. Keenam, pengujian pemecahan yang dipilih. Setelah cara pemecahan yang terbaik dilaksanakan, akan dilakukan uji efektivitas terhadap keputusan tersebut. Kelompok nominal. Kelompok nominal dapat diuraikan dengan cara mengikuti prosedurnya ketika berhadapan dengan masalah yang lebih spesifik. Dalam kelompok nominal ada kelebihan dan juga kelemahannya. Kelemahan pendekatan kelompok nominal, para anggotanya tidak mendapat manfaat simulasi dari para anggota lainnya. Dan salah satu keuntungan atau kelebihan kelompok nominal yaitu keterbukaan dan kepercayaan lebih besar dengan hambatan minimum karena data diolah secara pribadi. Metode Delphi tidak sama halnya dengan kelompok nominal yang anggotanya harus duduk bersama mengelilingi meja. Kelompok Delphi anggotanya bisa di mana saja dan tersebar di seluruh dunia. Sebuah kuesioner Delphi dibagikan kepada semua anggota yang meminta mereka memberikan respon tentang apa yang mereka rasakan. Semua respon ditabulasikan, dicatat, dan didistribusikan kembali kepada para pakar yang hasilnya ditabulasikan kembali. Metode pembuatan keputusan ada 3. Yang pertama, wewenang, di mana semua anggota menyuarakan pendapat mereka, tetapi bos, pemimpin, atau direksi yang membuat keputusan akhir. Kedua, keputusan mayoritas. Kelompok menyetujui untuk mematuhi keputusan mayoritas dan mengizinkan untuk mengadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan ketiga, ada konsensus, di mana kelompok akan mencapai suatu keputusan jika semua anggota menyetujuinya. Kelompok pengembangan ide. Banyak kelompok kecil dibuat semata-mata hanya untuk mengembangkan ide. Dalam hal ini, cara sumbang saran sering dipakai. Sumbang saran merupakan teknik untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara memunculkan gagasan sebanyak mungkin. Para anggota kelompok diberitahu mengenai permasalahannya. Setiap anggota berkontribusi untuk memberikan gagasan sebanyak yang ia pikirkan. Setelah semua gagasan dimunculkan, maka seluruh gagasan tersebut mulai dievaluasi. Beberapa gagasan yang kurang sesuai dengan tujuan dipisahkan terlebih dahulu. Sedangkan gagasan yang kiranya bisa dilaksanakan akan dievaluasi secara berlanjut. Kelompok pengembangan pribadi. Kelompok pengembangan pribadi yang bersifat terapis dan dirancang untuk mengubah aspek kepribadian dan perilaku secara mendasar. Kelompok pengembangan pribadi berusaha membantu anggotanya untuk menyelesaikan masalah tertentu, seperti kecanduan alkohol, mempunyai orang tua peminum, mantan narapidana, atau mempunyai anak yang aktif berlebihan. Kelompok pendidikan atau belajar. Tujuan dari kelompok pendidikan atau belajar ini adalah untuk memperoleh informasi dan keterampilan melalui pengetahuan. Dalam kebanyakan situasi kelompok kecil, semua anggota memiliki sesuatu untuk diajarkan dan sesuatu untuk dipelajari. Para anggota kelompok mengumpulkan semua pengetahuan yang mereka miliki, dan mereka semua akan memperoleh manfaatnya. Format kelompok kecil. Kelompok kecil melaksanakan kegiatannya dengan berbagai format. Format yang paling populer ada 4, yaitu 1. Panel atau meja bundar. Dalam format panel atau meja bundar, anggota kelompok mengatur dirinya sendiri dalam pola melingkar. Mereka berbagi informasi atau memecahkan permasalahan. Setiap anggota memberikan kontribusinya dalam kelompok tersebut. 2. Seminar. Dalam seminar, para anggota kelompok diminta untuk berkontribusi. Mereka diminta untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan umpan balik. 3. Simposium. Dalam simposium, setiap anggota menyajikan presentasi yang telah disiapkan. Setiap pembicara melihat dari aspek yang berbeda mengenai satu topik. 4. Simposium forum. Simposium forum
terdiri dari dua bagian, simposium dengan pembicara yang sudah disiapkan, dan forum yang mempersilahkan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh pembicara. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang anggota dan pemimpin dalam komunikasi kelompok. Yang pertama ada peran anggota. Kenneth Ben dan Paul Seitz 1948 mengusulkan suatu klasifikasi mengenai peran anggota dalam komunikasi kelompok kecil yang masih merupakan tujuan yang terbaik dalam topik ini. Ben dan Seitz membagi peran anggota menjadi 3 kelas umum. Yang pertama ada peran tugas kelompok, peran membina dan mempertahankan kelompok, dan yang terakhir peran individual. Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada peran membina dan mempertahankan kelompok. Apabila fungsi ini tidak dilakukan para anggota kelompok, akan menjadi rusak. Apabila proses kelompok menjadi macet, sering timbul konflik atau komunikasi kelompok kecil menjadi terganggu pada tingkat pribadi atau sosial tertentu. Yang terakhir ada peran individual. Peran yang akan kita bahas di sini adalah peran yang kontraproduktif. Peran itu menghambat kelompok dalam mencapai tujuannya dan lebih berorientasi pada individual daripada kelompok. Oke, berikutnya ada analisis proses interaksi. Cara lain untuk melihat kontribusi para anggota kelompok adalah melalui analisis proses interaksi. Pada sistem ini, kita menganalisis kontribusi para anggota kelompok ke dalam 4 kategori umum. Yang pertama ada kontribusi positif sosial emosional, kontribusi negatif sosial emosional, jawaban percobaan, dan yang terakhir ada pertanyaan. Setiap dari 4 kategori ini terdiri dari 3 subdivisi, sehingga terdapat 12 kategori di mana kita dapat mengklasifikasi kontribusi para anggota kelompok. Nah, yang pertama itu ada kategori positif sosial emosional yang berkontribusi menunjukkan solidaritas, menunjukkan penghindaran ketegangan, menunjukkan persetujuan. Selanjutnya ada kategori negatif sosial emosional yang kontribusinya menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan ketegangan, dan menunjukkan perlawanan. Selanjutnya ada kategori jawaban percobaan yang kontribusinya memberikan saran, memberikan pendapat, dan memberikan informasi. Dan yang terakhir, ada kategori pertanyaan yang kontribusinya meminta saran, meminta pendapat, dan meminta informasi. Selanjutnya ada partisipasi anggota. Berikut ini adalah beberapa pedoman yang akan membantu partisipasi Anda dalam komunikasi ke kelompok kecil menjadi lebih efektif dan lebih menyenangkan. Yang pertama adalah berorientasilah pada kelompok. Dalam kelompok kecil, Anda adalah anggota tim, seorang anggota dari keseluruhan yang lebih besar. Partisipasi Anda akan bernilai jika Anda dapat membantu pencapaian tujuan kelompok dan meningkatkan kepuasan para anggota. Tugas Anda adalah mengarahkan kemampuan, pengetahuan, dan pikiran Anda sehingga kelompok dapat mengembangkan pemecahan yang lebih baik daripada yang dapat dikembangkan oleh satu orang. Selanjutnya ada pusatkan konflik pada masalahnya. Konflik dalam situasi kelompok kecil tidak dapat dihindarkan. Konflik merupakan bagian alamiah dalam pertukaran ide, tetapi tidak perlu dikhawatirkan atau diabaikan. Pahami konflik sebagai bagian alamiah dari proses kelompok kecil, tetapi pusatkan konflik itu pada masalahnya daripada pribadi orangnya. Selanjutnya ada bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. Suatu gejala umum tetapi perkembangan itu tidak produktif terjadi apabila para anggota datang ke kelompok dengan pikiran yang sudah terbentuk. Apabila hal ini terjadi, proses kelompok kecil akan berubah menjadi serangkaian perdebatan individual di mana setiap orang berusaha mempertahankan posisinya masing-masing. Seharusnya, anggota datang ke kelompok dibekali dengan informasi yang relevan yang akan bermanfaat dalam proses diskusi. Dan yang terakhir, ada pastikan pemahaman. Pastikan bahwa gagasan dan informasi Anda dipahami oleh semua peserta. Jika sesuatu layak diutarakan, maka yang dikatakan itu layak juga dibuat jelas. Jika ragu-ragu, tanyakan apakah yang Anda sampaikan itu jelas. Pikir kelompok. Pikir kelompok menurut Janis merupakan modus berpikir seseorang yang terlibat dalam pencarian persetujuan menjadi begitu dominan di dalam suatu kelompok kohesif yang cenderung untuk melampaui penilaian realistis atas suatu alternatif tindakan. Istilahnya sendiri dimaksudkan untuk memberikan isyarat mengenai kerusakan dalam efisiensi mental, penguji realitas, dan pertimbangan moral sebagai akibat adanya tekanan kelompok.
Nah, contoh adanya pikiran kelompok dalam kelompok adalah yang pertama, para anggota kelompok berpikir bahwa kelompoknya dan para anggotanya tidak dapat dikalahkan oleh bahaya. Yang kedua, ada para anggota kelompok menciptakan rasional untuk menghindarkan berurusan langsung dengan bahaya atau ancaman. Yang ketiga, para anggota kelompok yakin bahwa kelompok mereka bermoral. Yang keempat, para anggota kelompok menyensor keraguan mereka sendiri. Dan yang kelima, anggota kelompok yakin bahwa semua anggota menyetujui secara bulat apakah persetujuan semacam itu dinyatakan atau tidak. Selanjutnya ada lembar evaluasi keanggotaan kelompok. Lembar evaluasi ini memberikan ringkasan tentang tanggung jawab para anggota dan juga mengandung beberapa prinsip-prinsip umum efektivitas yang terdapat dalam pembahasan tentang efektivitas interpersonal. Nah, ini adalah contoh lembar evaluasi anggota kelompok. Pemimpin dalam komunikasi kelompok kecil. Dalam kebanyakan kelompok kecil, satu orang berperan sebagai pemimpin. Dalam kelompok lain, kepemimpinan bisa dipegang oleh beberapa orang. Lebih lanjut, sang pemimpin bisa ditunjuk atau secara otomatis muncul dalam proses perkembangan komunikasi kelompok. Baik, di sini saya Ananda akan menjelaskan slide selanjutnya tentang kepemimpinan situasional. Jadi kepemimpinan situasional itu terbagi menjadi dua. Ada yang bercirikan otoriter dan bercirikan demokratis. Jadi bedanya apa sih? Kalau otoriter itu semua kendalinya hanya kepada yang dikelola, dipimpin sama pemimpinnya doang, jadi tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa ada sharing sama orang lain. Dan kebalikan dari demokratis. Kalau demokratis, semua saran-saran, semua kebijakan yang akan diambil itu dibicarakan terlebih dahulu. Nah, fakta juga menemukan kalau pemimpin kelompok yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter itu lebih minim kesalahan yang terjadi, waktunya juga jauh lebih cepat, lebih singkat, dan tapi ada yang minusnya, yaitu komunikasi antar anggotanya, komunikasi antara pemimpin dengan anggotanya itu jadi lebih sedikit dibandingkan dengan pemimpin dengan kelompok yang demokratis, karena banyaknya sharing tentang hal yang akan dibahas di kelompok itu tersebut. Oke. Baik, untuk slide selanjutnya, gaya kepemimpinan. Ini menurut Hershey Blanchard. Dia membagi gaya kepemimpinan menjadi 4. Yang pertama itu ada telling. Telling itu sebenarnya apa sih? Ini tuh gaya kepemimpinan yang sesuai ketika tingkat kesiapan seorang individu atau kelompok itu rendah, belum sangat baik gitu. Gaya ini merupakan perhatian terhadap tugasnya tinggi, tapi perhatian terhadap hubungannya itu rendah. Jadi ibaratnya suatu klub basket ingin memenangkan suatu perlombaan di mana hubungan satu sama lainnya itu belum kenal akrab, mungkin kakak kelas, kakak tingkat yang belum tiap hari ketemu, belum kenal satu sama lain, tapi mereka berlatihan bareng. Hubungannya itu mungkin akan terbina, tapi belum akrab, masih rendah gitu. Nah, untuk yang kedua itu selling. Selling itu gaya kepemimpinan yang kelompok sama pemimpinnya itu kesiapannya itu sedang aja, pas gitu. Gaya ini memiliki perhatian yang lebih tinggi terhadap tugas maupun juga hubungan, jadi pas gitu, setara, seimbang. Nah, untuk yang ketiga itu participating ini gaya kepemimpinan yang digunakan pada pengikut dengan tingkat kesiapan yang tinggi. Gaya ini memiliki perhatian yang tinggi terhadap hubungan dan perhatian rendah terhadap tugas, jadi hubungannya itu jauh lebih tinggi daripada tugasnya. Ini juga sebenarnya gak seimbang gitu. Sebenarnya bagusnya itu yang selling, karena dua-duanya memiliki 50-50 gitu. Nah, untuk yang keempat itu delegating. Delegating itu pengikut maupun pemimpinnya itu memiliki kesiapan yang sangat tinggi. Jadi gaya kepemimpinan itu memiliki perhatian yang rendah terhadap hubungan dan tugas. Sebenarnya gaya kepemimpinan ini kurang ya dalam gaya kepemimpinan yang seharusnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Untuk slide berikutnya, fungsi pemimpin, peran dan tugasnya itu terbagi menjadi 4. Ini yang saya masukkan yang paling simpel dan
menurut saya paling mencerminkan. Yang pertama, mengaktifkan interaksi kelompok. Udah pasti, sebenarnya nggak pasti juga, cuman kan kita nggak tahu kelompok yang kita bentuk ini mungkin baru terbentuk saat itu, waktu itu, jadi belum ada kenal antara anggota satu sama lainnya. Nah, di situ perannya seorang pemimpin, di mana dia harus menyatukan para anggotanya. Mungkin kayak contohnya itu kayak sekarang yang angkatan 2020, para pemimpin kelompok kan rata-rata jadi yang nyatuin, karena kita belum kenal satu sama lain nih. Jadi kan pemimpin itu harus bikin semuanya itu jadi kenal. Sebenarnya nggak begitu kenal mungkin karena kita masih virtual aja kenalnya. Nah, untuk yang kedua, mempertahankan interaktif efektif. Maksudnya itu gimana sih? Jadi kan kalau misalkan nih kelompok ini udah saling kenal tapi mungkin kurang dekat, itu kan bisa jadi aja gitu, nggak semua orang bisa langsung dekat gitu. Ini tuh pemimpin tuh harus nilai, ini tuh interaksinya itu udah efektif belum sih, udah bener belum sih antara komunikasi satu sama lainnya. Mungkin takut ada yang lebih dominan di kelompok itu, ada anggota yang jauh lebih dominan sama pendapatnya. Nah, si pemimpin ini harus ngelihat sebenarnya ini obrolannya, komunikasinya, interaksinya itu udah efektif apa belum. Nah, untuk yang ketiga, menjaga para anggota tetap berada pada jalurnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kan setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang bukan selalu ingin memaksakan keinginannya dan jadi bete karena masalah dia sendiri. Itu tuh peran pemimpin tuh di situ banget untuk mengarahkan anggotanya tetap berada pada jalur pembahasan tujuan kelompok tersebut. Untuk yang terakhir, menyiapkan anggota untuk berdiskusi. Saat anggotanya udah siap, semua orangnya udah dimasukin di grup, gimana cara si pemimpin itu memulai percakapan, menyiapkan anggota untuk saling berdiskusi, untuk saling bertukar pendapat. Nah, oke. Lanjut slide berikutnya. Selanjutnya, saya Anissa Zahra akan membawakan mengenai komunikasi organisasi. Untuk itu, apakah organisasi itu? Organisasi merupakan sistem sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih sehingga terjadi interaksi antar individu satu dengan individu lainnya yang memiliki tujuan tertentu. Kira-kira apakah tujuan organisasi itu? Yang pertama, itu untuk mencapai cita-cita kelompok. Tiap anggota bergabung dengan suatu organisasi guna untuk merealisasikan keinginan atau harapan bersama dengan para anggota organisasi tersebut. Yang kedua, untuk mendapat keuntungan pribadi. Tiap anggota mendapat keuntungan pribadi dari organisasi, baik pengalaman, koneksi, keahlian, hingga mendapatkan keuntungan secara finansial. Yang ketiga, untuk memperoleh target dan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini ditentukan sebuah target yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dalam jangka waktu tertentu, bisa berupa target keuntungan atau target yang lainnya. Yang keempat, mendapatkan pengakuan bagi para anggotanya. Organisasi juga bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari anggotanya yang bergabung pada organisasi tersebut. Tiap anggota akan saling berinteraksi satu sama lain, saling mengenal, dan mendapat pengakuan satu sama lain dalam lingkup organisasi. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri yang terdapat pada organisasi. Ciri pertama yaitu terdiri dari sekelompok orang. Dalam sebuah organisasi minimal memiliki 2 orang anggota atau lebih. Yang kedua, pasti memiliki tujuan. Alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena mereka itu memiliki tujuan bersama yang akan diwujudkan. Yang ketiga, saling bekerja sama. Untuk mencapai tujuan organisasi, maka para anggotanya harus saling bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antara anggota, maka tujuan organisasi tidak akan bekerja dengan efektif dan efisien. Yang keempat, adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturannya masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar tetap bersinergi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kelima, pembagian tugas dan tanggung jawab. Setiap anggota ataupun struktur organisasi pasti memiliki tugasnya masing-masing seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan lain-lain.
Nah, setelah kita mengetahui apa itu organisasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi, baik di dalam kelompok formal ataupun kelompok informal. Semakin besar organisasi, semakin kompleks pula komunikasinya. Pada organisasi yang beranggotakan 3 orang, memiliki komunikasi yang relatif sederhana. Tetapi, pada organisasi yang memiliki anggota yang lebih banyak, pasti memiliki komunikasinya menjadi sangat kompleks dan menjadi sangat besar. Nah, selanjutnya ada macam-macam komunikasi organisasi nih. Yang pertama, komunikasi organisasi formal. Memiliki ciri-ciri komunikasi disetujui oleh organisasi itu tersendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. Dan yang kedua, isinya berupa cara kerja dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan di dalam organisasi. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi informal yang memiliki ciri-ciri komunikasi disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisasi sendiri, tetapi kepada anggotanya secara individual. Untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi, untuk itu kita perlu mengetahui pendekatan apa saja yang ada di dalam organisasi. Yang pertama itu ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menganggap bahwa metode-metode ilmiah penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai studi pengendalian secara ilmiah akan memungkinkan manajemen mengidentifikasi bagaimana cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan menghasilkan laba. Yang kedua itu ada pendekatan hubungan antar manusia. Pendekatan ini berkembang sebagai reaksi terhadap perhatian eksklusif faktor-faktor fisik dalam mengukur keberhasilan organisasi. Prinsip pendekatan ini adalah kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas pula. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu sistem yang mana semua bagian berinteraksi. Setiap bagian mempengaruhi bagian yang lainnya. Jika suatu sistem harus bertahan, maka semua bagian harus dikoordinasikan dengan baik. Begitu pula dengan kegiatannya. Di sini, dalam pendekatan sistem, komunikasi sangat berguna untuk menghubungkan bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada pendekatan kultural. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dan kultur. Pendekatan ini harus meneliti untuk mengidentifikasi jenis kultur, norma, nilai yang dianut oleh organisasi tersebut, yang bertujuan untuk memungkinkan kita bisa memahami bagaimana organisasi dapat berfungsi dan bagaimana hal itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anggotanya dalam kultur organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan jaringan komunikasi? Jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, di sini ada nih struktur jaringan komunikasi. Yang pertama ada lingkaran, roda, berbentuk Y, rantai, dan semua saluran. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu struktur lingkaran. Dalam struktur lingkaran ini tidak mempunyai pemimpin, posisi anggota satu sama lainnya itu sejajar sehingga mereka memiliki wewenang yang sama antara anggota satu dengan anggota lainnya. Yang kedua itu berbentuk roda. Di dalam bentuk roda ini, pemimpin satu-satunya orang yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggotanya. Jadi, kalau misalnya ada anggota yang mau berkomunikasi harus melalui pemimpinnya gitu. Ntar disampaikan ke anggota lainnya. Dan yang ketiga berbentuk Y. Dalam bentuk Y ini, organisasi tersebut punya pemimpin, satu anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua. Jadi pemimpinnya itu ada dua gitu di bentuk Y. Dan yang keempat itu ada berbentuk rantai, yang mana anggota ujung sama ujungnya itu dapat berkomunikasi dengan satu orang aja. Sementara yang di tengah bisa berperan lebih sebagai pemimpin, karena yang di tengah itu bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Dan yang kelima itu semua saluran. Sama seperti lingkaran, namun anggota paling ujung hanya bisa berkomunikasi dengan satu orang saja. Anggota di tengah lebih berperan sebagai pemimpin.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arus komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal. Apa sih komunikasi vertikal itu? Komunikasi vertikal merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di antara level sebuah hierarki ke bawah ataupun ke atas. Nah, komunikasi vertikal ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi ke atas atau upward dengan komunikasi ke bawah atau downward. Pertama, saya akan menjelaskan komunikasi ke atas atau upward. Komunikasi ke atas ini merupakan pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya itu kita berkomunikasi dengan para staff, dengan manajernya atau dosen ke dekan. Yang selanjutnya itu ada komunikasi ke bawah. Nah, ini kebalikannya nih, namanya downward. Merupakan pesan yang dikirim dari tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah. Contohnya manajer kepada karyawannya, atau dosen kepada mahasiswanya, atau dekan kepada dosennya, kan itu ke bawah. Selanjutnya itu ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini merupakan komunikasi yang setara levelnya, seperti dosen berkomunikasi dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, guru dengan guru, seperti itu. Jadi tidak ada level jabatannya, kalau horizontal itu setara. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang terjadi menyilang dari segi tingkatan ataupun struktur organisasi. Contohnya, komunikasi antara pimpinan divisi dengan pegawai divisi lain. Misalnya, pemimpin divisi produksi mau ketemu sama divisi humas gitu. Jadi silang gitu komunikasinya. Nah, sekian dari penjelasan kita. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.